Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas keterangan pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2024. Disampaikan oleh Rizky Aulia Rahman Natakusumah, nomor anggota A560. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI, Menteri Keuangan Republik Indonesia, jajaran, serta seluruh hadirin yang kami hormati. Penyusunan dan pelaksanaan APBN 2024 merupakan tahun terakhir untuk pemenuhan target sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Sampai dengan pelaksanaan APBN 2022, berbagai target RPJMN belum dapat dicapai oleh pemerintah. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi 2020-2024 yang dipatok tumbuh di kisaran 6,2 sampai 6,5%, realisasinya di tahun 2022 baru di angka 5,31%. Tingkat kemiskinan yang ingin ditekan hingga 6,7%, pencapaian di tahun 2022 masih di angka 9,57%. Tingkat pengangguran terbuka yang dipatok di angka 3,6 hingga 4,3%, realisasi tahun lalu masih tinggi, menyentuh 5,86%. Rasio Gini yang ditargetkan 0,374, sedangkan tahun lalu masih di angka 0,381. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah dalam penyusunan APBN 2024 untuk fokus pada pencapaian target RPJMN 2020-2024. Fraksi Partai Demokrat siap mendukung setiap kebijakan pemerintah terkait transformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah selama program-program yang dilaksanakan mampu memenuhi unsur-unsur keadilan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta hasil-hasil pembangunan infrastruktur dapat dimanfaatkan dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Saudara pimpinan, anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, izinkan kami menyampaikan beberapa catatan dari fraksi Partai Demokrat. Pertama, 2024 merupakan tahun politik. Fraksi Partai Demokrat ingin memastikan agar pemerintah tetap fokus untuk kepentingan rakyat dan keberlanjutan skala prioritas. Pemerintah perlu melakukan penyesuaian anggaran untuk mempersiapkan pengamanan jelang pemilu 2024. Kedua, fraksi Partai Demokrat berharap bahwa penyusunan dan pelaksanaan APBN tahun 2024 dapat mewujudkan target RPJMN dan menjadi momentum yang mendukung berbagai program pemberdayaan seperti pengentasan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, dan peningkatan layanan dan akses pendidikan serta kesehatan. Ketiga, terkait dengan perubahan iklim. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah agar dapat mengalokasikan subsidi untuk membangun infrastruktur ramah lingkungan dan mendukung transportasi massal. Kami memandang pemberian subsidi untuk kendaraan listrik pribadi justru kontraproduktif, karena seolah-olah subsidi ini diberikan kepada pengusaha, masyarakat yang mampu, bukan kepada rakyat kecil yang sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah. Keempat, fraksi Partai Demokrat mendorong alokasi anggaran serta jaminan kesejahteraan bagi anggota atau prajurit-prajurit TNI, Polri, para ASN dan non-PNS, dokter, dosen, guru, dan para pendidik yang merupakan garda terdepan
dalam menjaga kedaulatan bangsa dan kunci peningkatan sumber daya manusia. Di sisi lain, fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah dapat terus melaksanakan program yang menjamin kesejahteraan buruh, petani, dan nelayan senantiasa dapat terjamin. Kelima, pada masa pandemi dan perekonomian yang terpuruk, belanja rumah tangga dan usaha UMKM menjadi tulang punggung perekonomian. Fraksi Partai Demokrat ingin memastikan agar pemerintah mendukung pemberdayaan UMKM serta memperkuat industri hilir agar dapat membantu UMKM untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang kemudian dapat merangsang daya beli masyarakat. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah untuk memastikan dengan tingkat defisit tersebut yang dirancang pada kisaran 2,16 hingga 2,64% dari GDP, pemerintah perlu selektif dalam mengalokasikan anggaran belanja dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk layanan dasar dan meningkatkan kualitas belanja yang efektif. Kami juga ingin menekankan kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diintensifikasi. Nomor 7. Pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan prioritas yang disusun dan sesuai dengan kebutuhan serta berorientasi kepada hasil serta mendukung konektivitas antar wilayah. Fraksi Partai Demokrat memandang perlu untuk pemerintah mengeluarkan biaya terhadap perawatan terhadap infrastruktur yang sudah dibangun untuk mendukung beberapa gelaran olahraga dan ajang internasional. Dan boleh kami tambahkan, pembangunan infrastruktur bukan hanya pembangunan infrastruktur mercusuar yang manfaatnya mungkin tidak secara langsung bisa dirasakan oleh masyarakat yang hidup di kampung-kampung dan di desa-desa. Tadi banyak poin terkait dengan gejolak internasional dan lain sebagainya. Poinnya senada, kami akan menegaskan poin terkait dengan rasio utang, Bu Menteri. Rasio utang diperkirakan pada kisaran 38,007% hingga 38,97% terhadap PDB. Fraksi Partai Demokrat mengingatkan kepada pemerintah untuk tetap mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada level yang aman. Program transformasi ekonomi pasti membutuhkan kebijakan ekonomi yang ekspansif. Diharapkan kebijakan ekspansif tersebut masih memperhatikan keserasian komposisi aset dan utang, kemampuan bayar hutang, dan bunga utang, serta parameter rasio lainnya. Kami fraksi Partai Demokrat tidak ingin melihat generasi muda ke depan dihadapkan kepada perekonomian dan juga global yang tidak pasti, serta dililit oleh hutang negara yang besar yang dibangun oleh generasi pendahulunya. Singkat saja, fraksi Partai Demokrat juga ingin mengingatkan pemerintah agar tepat mengeluarkan PMN atau penyertaan modal negara agar jangan sampai PNN yang dipergunakan untuk mengatasi permasalahan keuangan di BUMN justru membebani APBN itu sendiri. Di sisi lain, BUMN diharapkan dapat memaksimalkan pengelolaan asetnya. BUMN plat merah jangan hanya hobi ngutang, padahal tak untung, malah buntung. Berdasarkan catatan di atas, maka kami fraksi Partai Demokrat menyampaikan rekomendasi untuk menjadi perhatian pemerintah sebagai berikut. 1. Kebijakan fiskal dan pelaksanaan APBN 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Pemerintah perlu menjaga momentum perbaikan ekonomi secara tepat. Kedua, fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk terus mendorong terjadinya belanja negara yang bersifat result-based dan memiliki multiplier effect, sehingga anggaran yang sifatnya non-prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda
dan sebaiknya dapat difokuskan terlebih dahulu untuk stabilitas harga, kebutuhan pokok, dan energi untuk masyarakat kecil yang hidup di perkampungan dan di desa-desa. Ketiga, kebijakan yang pro-growth, pro-poor, pro-environment, dan pro-job, ini Bu Menkyu pasti tahu karena pernah sama Pak SBY dulu, harus senantiasa menjadi rujukan dan dasar pemerintah dalam menyusun setiap program yang dilaksanakan. Tujuan utama pembangunan tersebut tentu saja angka kemiskinan yang turun, lapangan pekerjaan yang meningkat yang kita inginkan untuk lihat, sehingga penurunan pengangguran, kenaikan devisa, penurunan peringkat utang, perbaikan tata kelola dan penegakan hukum, serta membaiknya indeks investasi Indonesia. Saudara pimpinan, para anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan catatan di atas, maka kami fraksi Partai Demokrat menyatakan menerima kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024 untuk dilanjutkan dalam pembahasan di tingkat selanjutnya. Fraksi Partai Demokrat akan senantiasa mendukung segala kebijakan yang berpihak kepada rakyat untuk keluar dari jurang kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses dan layanan pendidikan serta kesehatan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. AHY Presiden. Ditandatangani pimpinan fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Bapak Dr. Edi Baskoro Yudhoyono, MSc, dan Sekretaris Marwan Cikasan, MM. Terima kasih. Kemarin aku nggak bisa datang pada rapatnya. Kiri dulu. Atas. Oke, thank you. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Rizky Aulia Rahman Natakusuma, juru bicara dari fraksi Partai Demokrat.